Terlebih dahulu, belum muncul ya? Belum, Mbak. Oke, mudah-mudahan muncul habis ini. Ya, udah muncul. Oke, gimana sih melewati quarter life crisis melalui sudut pandang psikologi Islam? Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan mungkin belum selesai ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan quarter life crisis? Gitu. Bagaimana tahapannya? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana menanggulanginya? Mungkin itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, mungkin boleh ya di-unmute kalau misalnya ada yang mau menyampaikan gitu. Bagaimana sih menghadapi fase baru dalam hidup gitu? Apa yang teman-teman rasakan gitu? Mungkin boleh unmute, boleh juga via chat gitu ya. Boleh unmute ya, karena ini kan partisipannya nggak sampai 100 nih, barangkali bisa lebih intens gitu. Jadi hikmah dari peserta nggak sampai 100 tuh senangnya bisa sering unmute gitu. Ya. Silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau bercerita? Yang mau unmute gitu. Bagaimana sih apa yang ya? Ada nggak? Oke, kalau saya pribadi ya, ketika menghadapi fase sambil menunggu chat juga gitu, ketika menghadapi fase baru gitu dalam hidup saya gitu, sering kali ada masa adaptasinya, sering kaget, sering kepikiran gitu, sering ada rasa takut. Kira-kira bisa nggak ya melewati fase ini gitu? Jauh sebelum quarter life crisis gitu, kita mungkin kalau tiap kali naik kelas atau mungkin dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah itu pasti ada perasaan khas yang sulit dideskripsikan ya, tapi khas sekali gitu ketika kita menghadapi fase baru, fase yang belum pernah kita lewati sebelumnya gitu ya. Dan ya mungkin kurang lebih quarter life crisis seperti itu ya. Nah, ya selain selain wabah coronavirus ini ya, sebenarnya wabah quarter life crisis ini sepertinya sedang banyak gitu menimpa kita. Atau jangan-jangan sebuah label ya. Gimana nih menurut teman-teman ini, apakah kita benar-benar terkena quarter life crisis atau kita sedang melabel diri kita dengan quarter life crisis? Kita lanjut ke definisinya dulu aja ya. Jadi definisi dari quarter life crisis adalah perasaan khawatir, menghadapi ketidakpastian, kehidupan mendatang, itu seputar banyak hal ya, seputar relasi, seputar karir, kehidupan sosial gitu. Itu yang biasanya terjadi di usia 20 tahun sampai 35 tahun. Jadi karena namanya quarter ya, karena namanya quarter kan berarti seperempat abad gitu ya, jadi 25 gitu. Kebanyakan orang-orang mengalami fase ini di usia 25, tapi nggak mesti ya, gitu. Ada yang mengalami lebih awal, ada yang mengalami lebih lambat, ada pun yang tidak mengalami quarter life crisis. Nah, individu ini dalam melewati tahap perkembangannya seringkali nggak mampu merespon dengan baik gitu persoalan yang dihadapi gitu. Dan diprediksi akan mengalami berbagai masalah psikologis, merasa terombang-ambing dengan ketidakpastian, kemudian emosinya juga kurang stabil. Nah, apa aja aspek dan pertanyaan yang sering muncul saat menghadapi quarter life crisis? Kita cek nih di sini. Nah, ini kira-kira berbagai jenis pertanyaan yang sering muncul di usia ya 24, 25 dan selanjutnya. Ada yang typo dikit ya. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu? Apa sih yang ingin kita capai dalam hidup? Apa sih makna hidupku gitu ya? Itu sering kali muncul gitu pasca lulus atau mungkin ya saat-saat ya usia 25 ke atas tuh ya. Kemudian di aspek akademik gitu. Mungkin di tengah-tengah mengalami kendala dalam belajar, dalam dunia akademiknya, terus akhirnya bertanya, jangan-jangan ini bukan jurusan yang aku pingin ya, gitu. Terus kalau misalnya aku udah lulus, aku mau ngapain ya, gitu. Apakah IPK yang aku dapatkan nih cukup gitu buat nanti cari kerja, gitu. Kemudian di karir juga, gitu ya. S2 dulu apa kerja dulu?
atau S2 dulu apa nikah dulu gitu. Itu seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu di masa-masa 25 tahun ke atas. Kemudian yang relasi juga gitu ya. Tidak memungkiri ya, kita manusia gitu, bukan malaikat. Kita diberi fitrah berupa perasaan, berupa cinta gitu ya. Kemudian kita berpikir, kira-kira dia jodohku bukan ya gitu. Apakah di luar sana ada yang lebih baik gitu dari dia, atau dia udah cukup baik buat aku gitu ya. Itu sering kali terjadi gitu ya. Apakah aku nih bener-bener pengen nikah gitu. Aku nih bener pengen nikah apa karena aku ngelihat teman-teman seumuranku yang udah nikah gitu. Itu ya, krisis-krisis seperti itu sering muncul ya. Dan sebenarnya, ini hanya quote aja sih, sebenarnya perasaan yang kita merasa sedang dalam ketidakpastian, ya, feeling unsure gitu ya, itu adalah hal yang mungkin dilewati oleh setiap orang dengan kadarnya masing-masing. Jadi kita semestinya sih nggak perlu menghindar ya, kita hadapi itu, terima pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kita gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa menguraikan gitu. Jadi kalau misalnya kita malah menghindari pertanyaan itu, jadi udah lewatin aja gitu, nggak usah dipikir gitu. Justru mungkin kita akan nggak menemukan jawabannya. Tapi kalau kita terlalu khawatir juga, aduh gimana ya, terlalu banyak mikir juga sebenarnya akhirnya nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi sesuai kadarnya aja gitu. Ini saya bilang begini sebenarnya not to myself ya, untuk diri saya sendiri juga. Baik. Nah, kenapa kita kok mengalami quarter life crisis gitu ya? Karena pada dasarnya kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, dan ketika kita sudah memilih, mostly keputusan yang kita ambil itu akan selalu punya long term effect yang akan berdampak pada kehidupan kita gitu. Makanya sebenarnya kalau ditanya wajar atau nggak wajar, ya mungkin wajar ya. Ya saya termasuk yang mengatakan ya quarter life crisis itu wajar terjadi di masa-masa kini gitu, dengan tantangan yang luar biasa gitu dibanding masa-masa sebelumnya. Dan keputusan yang kita ambil ini punya long term effect. Jadi makanya kita merasa khawatir, bener nggak ya kita ambil keputusan ini gitu. Nah, ada nggak nih yang sering gitu punya pertanyaan-pertanyaan dalam diri gitu, batin gitu ya istilah Jawanya ya. Ini ada yang dari luar Jawa nggak? Saya soalnya medok Jawa banget nih. Iya, kok enak banget ya hidupnya gitu. Habis lulus langsung kerja. Wah, dia kok santuy banget ya, diem-diem tahu-tahu udah nikah aja gitu kan. Terus kok dia hebat banget ya jadi sorotan gitu. Nah, ditambah dengan berbagai banjir informasi ya di media sosial yang seringkali tidak bisa kita filter, yang kadang membuat diri kita secara tidak sadar gitu selalu membandingkan aspek kehidupan diri kita dengan orang lain. Nah, itu semua salah satu paket penyebab dari munculnya quarter life crisis itu. Nih ya, faktor pemicunya gitu. Jadi dari internal maupun eksternal gitu. Kenapa kok quarter life crisis ada gitu? Nah, dari internalnya sendiri sebenarnya kemampuan kita untuk meregulasi emosi ketika menghadapi situasi tertentu itu juga masih kurang stabil gitu ya. Seringkali labil gitu, ngelihat orang lain dikit down, ngelihat orang lain dikit iri gitu ya. Kondisi itu sering terjadi gitu pada seseorang yang memiliki kecenderungan untuk membanding-bandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah hal-hal situasi yang kita hadapi gitu. Jadi bisa dengan ekspektasi dari keluarga, ekspektasi dari lingkungan sosial tempat kita tinggal, tekanan yang kita hadapi sehari-hari itu juga bisa jadi faktor eksternal pemicu dari quarter life crisis itu. Nah, sebelum kita bahas tentang gimana sih menanggulanginya gitu ya, kita lihat dulu tahapan yang harus dilalui, ya bukan harus sih, yang biasanya dilalui dalam menghadapi quarter life crisis itu apa aja sih? Yang pertama adalah fase lock-in gitu ya. Jadi ketika kita merasa stuck jalan di tempat gitu, kita merasa kurang puas dengan apa yang sedang kita jalani saat ini gitu. Kita merasa bingung, merasa apa yang kita lakukan nggak tepat, merasa terjebak dengan keputusan yang mungkin seseorang buat. Tadi yang saya bilang ya, ada faktor eksternal gitu, ada tekanan yang mungkin mengharuskan kita untuk memilih seperti itu gitu.
harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, selanjutnya adalah kalau kita di posisi kayak gitu, itu biasanya kita akan mengambil jarak, akan mengambil sekat dengan orang lain gitu ya, mengambil sekat supaya kita bisa menyelami diri kita gitu. Kalau mungkin teman-teman ini karena pandemi ya nggak pernah, jarang ke mall gitu ya pastinya. Kalau misalnya kita ke mall gitu, bandingkan kondisi psikologis kita ketika kita ke mall, lihat orang banyak ngomong wow gitu ya, kita diem pun tuh udah kerasa ramai gitu kan ya. Sama ketika kita ke pantai gitu, atau ketika kita mendaki gunung, atau ketika kita dalam kondisi sendiri, itu reaksi kita akan berbeda, perasaan kita akan berbeda gitu. Kita akan lebih bisa mengenal diri kita tuh sebenarnya ketika kita dalam sendiri. Makanya di tahap kedua ini sebenarnya separation and time out ini diperlukan ya. Kita perlu gitu untuk ambil jarak dengan dunia, baik dunia nyata maupun dunia sosial gitu. Mengambil jarak untuk, misalnya teman-teman ada yang pernah puasa medsos gitu, saya pernah, cuman nggak bisa lama-lama. Pernah gitu ya, ketika studi itu, aduh sumpek banget ya gitu, kok nggak mari-mari gitu, nggak selesai tugasnya gitu. Akhirnya, oke, saya harus ambil jarak dengan media sosial gitu, supaya nggak kepingin lihat aktivitas orang lain gitu ya. Ya kita ambil jarak gitu ya, karena merasa kewalahan dengan emosi negatif yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga adalah exploration, atau mungkin bahasanya muhasabah diri gitu ya, kita self reflection gitu. Kita berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap apapun yang sudah kita lakukan sejauh ini gitu. Kita napak tilas gitu ya, napak tilas kehidupan kita. Hal-hal apa sih yang jadi progres dalam hidupku gitu. Seringkali kita susah untuk mengingat gitu progres-progres baik apa yang sudah kita lewati, karena kita lihat progresnya orang lain gitu loh. Kita ngintip lintasan hidupnya orang lain, jadi kayak nggak fokus jadinya. Nah, setelah kita paham gitu bahwa sebenarnya kita terus bergerak gitu, kita sebenarnya nggak jalan di tempat, barulah kita akhirnya rebuilding and developing new commitment. Jadi kita membangun komitmen baru atas pemikiran yang baru juga gitu, cognitive reappraisal atau pembaharuan pikiran kita gitu. Oh, ternyata aku terus bergerak kok meskipun pelan. Meskipun langkah kakiku ini lebih pendek daripada langkah kaki orang lain, tapi aku tetap bergerak gitu. Nah, inilah ketika individu bisa dinyatakan lepas gitu dari quarter life crisis-nya gitu. Sudah menemukan apa yang dia cari selama ini, sudah tahu makna hidupnya apa. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ya, ini hanya quote lagi, hanya selingan. Saya izin ini sebentar ya, agak serak. Nah, kita lanjut ya. Apakah kiyoshi mutlak terjadi? Tadi sudah saya bahas ya gitu. Karena kalau di teori perkembangannya Erikson gitu, ketika orang sudah masuk usia 25 tahun, ada sebuah teori gitu yang menyatakan kalau udah usia segitu tuh kita udah mandiri, udah bisa memilih jalan hidup kita sendiri gitu, udah bebas dari dependensi orang tua. Namun yang harus kita pahami adalah ini adalah sebatas teori, bukan berarti hal yang bisa digeneralisir ke semua orang gitu. Nggak semua bisa dipukul rata gitu, karena setiap orang jalan hidupnya beda gitu, tantangannya beda, parentingnya beda, pola asuhnya orang tua juga berbeda. Jadi nggak bisa ya gitu. Seringkali kita punya ekspektasi ke diri sendiri gitu, kalau udah usia segini harusnya aku bisa melakukan hal A, B, C, D gitu, banyak hal gitu, padahal ya nggak harus selalu begitu gitu. Jadi ya salah satu faktor tadi ini ya, memicu perbandingan yang terus menerus antara diri sendiri dengan orang lain hingga menyebabkan kemungkinan munculnya KLC. Nah, yang harus dipahami adalah fase krisis itu adalah hal yang bukan pasti ya, hal yang kemungkinan akan terjadi di usia tertentu gitu. Karena kita kan selalu punya tugas perkembangan ya. Ketika kita SD kita mesti ngapain, ketika kita SMA kita mesti ngapain, ketika kita kerja, ketika kita menikah gitu. Pasti akan ada tugas perkembangan yang selalu update, dan ketika kita menerima informasi baru, proses adaptasi itu memungkinkan ya terjadi krisis apa ya. Ada orang yang adaptasinya cepat gitu, ada yang lambat. Kalau saya lambat nih, jadi kayak apa dikit kayak aduh mager, kayak aduh harus nih ya, harus kayak gini ya. Tapi ya emang itu fase yang harus dilewati gitu ya.
Namun, yang harus jadi catatan bersama adalah kalau kita terus terpaku dalam perasaan gelisah, perasaan cemas, khawatir, terus merasa nggak bisa menghadapi krisis itu, ya tentu akan sia-sia kan ya, karena energi kita terbatas gitu. Energi kita malah teralirkan ke kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran itu. Akhirnya apa? Ngefek ke fisik gitu. Jadi kita gampang capek gitu, karena energinya udah habis buat mikiri, buat gelisah kayak gitu ya. Kira-kira gimana? Boleh kok unmute kalau misalnya Mbak mau nanya atau Mbak mau menanggapi itu silahkan aja gitu. Silahkan biar saya nggak kayak bikin podcast gitu. Ya, ya silakan teman-teman yang mau berpartisipasi atau mungkin raise hand dulu kalau mau tanya. Boleh loh, silahkan Ya, kalau mau menanggapi bagian ini gitu. enggak saya yang nanggapin, Pak. Iya, boleh kalau Kisah Nabi. Saya permisi. Oh iya, jangan Mbak, santai aja kita. Banyak kan sharing session. Berarti kalau misalnya kita gampang capek itu ada kemungkinan tanda-tanda kita sedang krisis ya Mbak ya? Emosinya mungkin atau terlalu banyak mikir tanpa kita sadari gitu. Iya, tanpa kita sadari bisa jadi iya gitu. Karena ya tadi energinya kan terbatas gitu. Energinya kita punya 100% tapi 70%-nya buat mikir, 30%-nya buat gerak gitu kan. Akhirnya itu tadi gitu. Hal yang mungkin saya rasakan juga adalah ketika saya sedang studi gitu ya, stres gitu, cemas, gelisah gitu. Akhirnya jadi nggak ada waktu buat olahraga gitu kan. Itu yang sebenarnya perlu diperbaiki gitu, perlu direvisi supaya porsi cemasnya tuh secukupnya. Cemas tuh ya sesuai kadarnya sebenarnya membantu kita untuk terus bergerak apa yang harus aku perbaiki gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ya, perbaiki mindset gitu. Kalau kita semua sedang berproses di lintasan masing-masing gitu. Mungkin teman-teman ingat pelajaran IPA nggak? Aduh, IPA nih, saya anak IPS ya. Pelajaran IPA kayak lintasan planet gitu ya. Lintasan planet tuh nggak mungkin ya mereka, ya mungkin nanti di hari akhir ya berbenturan gitu ya. Tapi kan sebenarnya lintasan mereka tuh berjalan masing-masing gitu loh. Kita nggak bisa membandingkan, begitu juga kehidupan kita gitu. Kita nggak bisa kita membenturkan lintasan hidup kita dengan orang lain gitu, karena nggak akan sama, gitu. Nggak akan pernah sama. Orang kembar aja beda gitu kan. Dan memang ada ujian hidupnya masing-masing gitu. Nah, gimana dong mengenai pencapaian orang lain? Ya udah gitu. Terima hal itu gitu. Karena dengan kita melihat pencapaian orang lain sebenarnya bisa diubah gitu kognisinya sebagai motivasi. Oke, orang lain tuh bisa, mungkin aku punya jalurku sendiri untuk bisa berkarya juga. So, kita mau melabel diri kita dengan krisis dan kecemasan atau mau bangkit untuk jadi pribadi yang lebih bermanfaat, saya kembalikan lagi ke teman-teman gitu. Mau pilih yang mana gitu? Mau terus-menerus melabel dengan aku nih ada di posisi krisis nih Mbak gitu. Aku lagi moodnya lagi nggak enak nih. Mau terus-menerus seperti itu atau mau pelan-pelan untuk mengakui bahwa oke, mungkin aku sedang harus menambah aktivitasku, mungkin aku sedang butuh waktu untuk istirahat, ya itu hal yang seharusnya kita terima aja. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi quarter life crisis kalau ternyata kita ada ciri-ciri ke sana? Itu ada tiga hal tadi, overthinking, anxious, cemas, dan juga comparison to others gitu ya. 3 hal, membandingkan diri sendiri, cemas, memikirkan sesuatu berlebih, 3 hal tadi ya. Ada 4 sebenarnya yang saya rangkum, sebenarnya bisa lebih banyak ya, nanti mungkin teman-teman sudah ada poin-poin lain gitu ya. Yang pertama adalah kita mengenal dulu diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal diri kita sendiri, yuk dirangkai gitu, supaya kita bisa mengeksekusi mimpi-mimpi kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah bijak dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, saya termasuk orang yang bukan anti membandingkan diri kita dengan orang lain. At some point kita perlu kok melihat orang lain gitu. Kita nggak mungkin kayak stop comparing gitu ya. Kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain itu. Bukan nggak boleh, tapi bijak aja gitu, sesuai kadarnya gitu. Kita melihat prestasi orang lain, wah keren ya gitu. Kita yakin gitu, oh hidup ini adil gitu, Allah tuh adil gitu, pasti ada potensi-potensi lain gitu yang bisa aku kembangkan juga gitu. Nah, kalau misalnya kita membandingkan dari hasilnya aja gitu, kita melihat pencapaian orang lain gitu, tapi tanpa membandingkan perjuangannya juga, itu kan jadi nggak adil gitu ya. Makanya kita mesti lebih bijak gitu dalam melihat membandingkan orang lain tuh. Kemudian kalau misalnya kita dalam kondisi krisis,
krisis identitas atau krisis dengan masalah-masalah hidup kita gitu. Saya pribadi termasuk orang yang memang masih menganut coba melihat kehidupan itu secara holistik gitu, secara utuh, secara menyeluruh gitu. Oke, di saat ada teman-teman yang memang alhamdulillah gitu mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, coba kita tengok kanan kiri kita. Coba kita tengok tetangga atau mungkin orang-orang yang memang qadarullah dikasih ujian yang lebih berat gitu. Bukan berarti kita menyepelekan ujian hidup kita gitu. Cuman kita harus pahami kalau ternyata realita ujian-ujian di luar sana tuh luar biasa banyak gitu. Nah, itu yang sebenarnya menguatkan saya juga. Hanya saja saya berusaha menyampaikan kalimat ini dengan sebaik mungkin ya, supaya kita bukan berarti bahagia atas penderitaan orang lain, bukan gitu. Tapi kita mesti sadar kalau kita ditimpa ujian, orang lain juga merasakan ujian dengan bentuknya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi kita mandiri, tapi kita juga punya aspek sifat yang lain gitu. Kita boleh kok gitu sharing ke orang-orang yang mungkin punya tujuan hidup yang agak mirip gitu, yang bisa kita percaya ya pastinya ya, yang amanah gitu. Supaya kita dapat perspektif juga dari orang lain gitu. Misalnya ada yang suka nih sekarang lagi mau bikin ini ya, lagi ada project apa gitu, project tahsin atau project tahfiz atau tafsir gitu, tafsir surat apa gitu. Nah, kita coba ajak teman-teman yang mungkin yang sefrekuensi gitu ya, yang sama-sama punya keinginan yang sama gitu. Di situ kita akan punya kekuatan yang lebih gitu untuk menrealisasikan apa yang kita impikan. Itu sederhananya ya. Kemudian, nah ini perbaiki rencana hidup yang adaptif dan fleksibel gitu. Misalnya kita sudah punya nih plannya apa, seperti apa di usia 25 tahun aku mau ngapain gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah kadang hidup ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rapikan, yang sudah kita buat gitu, yang sudah kita rencanakan. Nah, pentingnya untuk adaptif dan pentingnya untuk fleksibel gitu, bukan mengubah, bukan berarti menghapus impian kita ya, tapi merevisi gitu, memperbaiki supaya bisa sesuai dengan realita yang sedang kita hadapi, sedang saya hadapi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada waktu contohnya mungkin akan saya sampaikan. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk define ourselves ya. Jadi kita paham dulu kelebihan kekurangan kita apa. Kemudian cita-citaku apa sih sebenarnya, sesuai nggak sih dengan keterampilanku saat ini gitu. Terus hal kecil apa nih gitu. Yang seringkali terlewat tuh kita seringkali inginnya melakukan yang sesuatu yang daki-daki gitu ya, yang langsung yang dilihat orang gitu. Padahal dari hal-hal kecil itu bisa jadi modal untuk kita terus naik ke tangga berikutnya gitu. Jadi jangan sampai kita langsung bikin target aktivitas yang daki-daki gitu ya. Hal kecil aja dulu gitu. Hal-hal kecil tuh ditelateni, diseriusi, diistiqomahkan gitu. Ini insya Allah akan ada gitu. Mungkin teman-teman juga pernah mengikuti ya semacam workshop Ikigai atau seminar Ikigai gitu ya. Seminar yang apa sih Ikigai itu kan yang nilai-nilai ya, nilai-nilai orang Jepang ya, Ikigai gitu. Iki itu yang berarti ya kehidupan gitu, gai yang berarti nilai itu. Kalau kita tahu nilai hidup kita, makna hidup kita bisa terhindar gitu dari kecemasan yang berlebih. Kita tahu sebenarnya apa sih yang kita suka tuh apa. Kita juga tahu gitu apa yang kita bisa gitu. Apa yang kita suka dengan apa yang kita bisa tuh berbeda gitu ya. Ya kalau kita suka gitu, aku suka masak gitu, tapi aku belum tentu bisa masak gitu ya. Maksudnya suka aja gitu, nyampurin sesuatu belum tentu bisa dikatakan bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa sih yang sedang dibutuhkan dunia gitu. Makanya kita perlu bangun koneksi, memperbanyak teman gitu, memperbanyak kenalan supaya tahu sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah ya kita hidup realistis ya, kita pasti butuh bertahan hidup, mencari nafkah gitu ya. Nah kira-kira dapat imbalan apa sih dari yang aku lakukan ini gitu, kira-kira cukup nggak untuk membuatku bertahan hidup. Itu mungkin yang salah satu contoh Ikigai yang bisa kita terapkan untuk menanggulangi quarter life crisis itu. Nah ini adalah aspek terakhir. Saya masih ada berapa menit Mbak Kesa? Ada 15 menit lagi Mbak. 5 menit? 15 menit. Oh 15 menit, oke sip. Oke, nah
lalu bagaimana sih Islam memandang quarter life crisis? Ini mungkin pesertanya Islam semua kan ya, insya Allah ya. Tapi kalaupun ada yang Islam semua ya, ini supaya kita punya daya kritis gitu ya, menyikapi quarter life crisis ini. Yang kita pahami gitu, yang saya baca juga, quarter life crisis itu banyaknya artikel-artikel dari Barat gitu kan. Subjeknya juga orang-orang Barat gitu. Nah, apakah itu bisa langsung digeneralisir oleh kita? Kan belum tentu gitu ya. Kita punya loh contoh-contoh teladan orang terdahulu gitu ya. Misalnya Zaid bin Thabit gitu. Mungkin teman-teman udah lebih paham lah ya bagaimana sahabat-sahabat dulu di usia yang sangat muda gitu. Bahkan nggak kepikiran mungkin ya quarter life crisis gitu ya. Zaid bin Thabit ini menjadi penulis wahyu sejak usianya 13 tahun gitu. Dan menjadi penerjemah. Ia juga hafal Al-Quran dan ikut pengelompokan dengan Al-Quran turunnya bertahap gitu ya. Nah, ini beliau yang salah satu membantu juga gitu supaya jadi satu gitu. Kemudian Arkom bin Abil Arkom itu rumahnya jadi markas dakwah di usia yang masih muda 16 tahun. Nah, 16 tahun kita ngapain ya? Ya kalau saya sih dulu ya, kalau saya dulu makan ini ya, makan gorengan di depan SMA gitu, apa-apain. Ya, kemudian ada juga Muhammad Al-Fatih gitu ya, yang sangat terkenal itu ketika bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 22 tahun gitu. Namanya jadi sejarah penting gitu bagi masyarakat Turki sampai saat ini. Ya, karena saya bukan termasuk orang yang anti banding-bandingin gitu ya. Saya hanya belajar untuk bijak aja untuk membandingkan itu. Kalau saya nggak belajar dari sejarah ya, saya nggak termotivasi dong gitu. Ya balik lagi sih motivasi kita apa gitu. Kalau saya sih termasuk orang yang suka melihat sejarah orang lain gitu, melihat cerita orang lain, tapi bukan membenturkannya dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita punya kok keistimewaan itu, kita punya potensi itu gitu. Meskipun dengan bentuk yang berbeda. Nah, kemudian tadi ya gitu, kenapa sih salah satu penyebabnya quarter life crisis kan kita membandingkan diri kita dengan outputnya orang lain gitu. Mengapa sih kita harus fokus sama hal-hal besar, hal-hal yang dilihat gitu? Kalau ternyata tuh Allah tuh sangat melihat yang detil-detil gitu. Allah sangat memperhatikan hal yang kecil-kecil gitu. Kenapa kita harus selalu melihat yang kelihatan wow gitu aja gitu. Padahal kita ngambil paku di jalan supaya orang lain nggak kena, supaya nggak bikin ban gembos itu juga sudah lakukan hal baik gitu ya. Jadi mungkin kita perbaiki lagi mindset kita gitu. Saya ya, terutama saya dan teman-teman barangkali gitu ya, supaya bisa mengapresiasi hal-hal kecil gitu dalam hidup kita, baik yang kita lakukan, baik yang orang lain lakukan, itu semua patut untuk diapresiasi gitu, baik kecil maupun besar. Kemudian, nah ini ya, yang penting juga adalah penanaman tauhid, penanaman keyakinan, tujuan dan nilai itu mesti ditetapkan sejak dini gitu. Oke lah gitu. Mungkin kita dari latar belakang keluarga yang berbeda gitu ya. Macam-macam gitu kan parenting dari orang tua kita masing-masing. Cuman kalaupun ternyata ada yang keliru dari mereka gitu ya. Ada yang khilaf dari mereka, kita putus rantai itu gitu. Kita perbaiki supaya nanti untuk generasi berikutnya gitu, anak cucu keturunan kita bisa lebih kuat sedari dini gitu ya. Jadi mindsetnya bukan menyalahkan apa yang sudah lewat gitu. Kita mindful aja dengan saat ini. Mungkin ada parenting yang mungkin terlambat atau mungkin seperti apa gitu ya. Kita terima itu dan kita sekarang sama-sama tahu gitu pentingnya tauhid gitu. Jadi nanti untuk generasi berikutnya kita bisa paham sejak dini mungkin kita kenalkan itu tauhid. Dan yang terakhir mungkin teman-teman lagi pada buka Al-Qur'an ya gitu. Kita sangat tidak asing dengan ayat ini ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku semata. Barangkali ketika kita paham, ketika kita di psikologi ada yang namanya mindfulness ya, ketika kita hidup di saat ini, living in the present time gitu, tidak menoleh ke belakang, tidak menyalahkan masa lalu, tidak juga terlalu khawatir dengan masa depan, kita hidup di saat ini, sebenarnya itu bagian dari memahami kalau kita ini diciptakan untuk melakukan sesuatu yang baik gitu, untuk beribadah.
Nah, dengan begitu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya sedang dilihat oleh Sang Pencipta, atau sedang dilihat oleh Zat yang menciptakan kita gitu. Sehingga sejalan ya gitu ya, mindful dengan tafakur gitu ya, memahami penciptaan alam semesta, memahami kenapa kita diciptakan, mengapa teman kita diciptakan, mengapa hewan dan tumbuhan diciptakan itu akan memudahkan kita untuk mengerucutkan hal baik apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam aspek kehidupan kita. Nah, kalau tahun 2010 tuh ada lagunya siapa sih, saya lupa, yang mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya. Jadi mau dibawa kemana nih ibadah kita gitu. Kita tahu ya segala aktivitas di dunia ini sebenarnya dunia panggung sendagurau ya, yang sementara ini sebenarnya cuma modal aja gitu, cuma modal kita buat pulang kampung gitu. Mana sempet sih sebenarnya kita toleh ke area sendaguraunya orang lain gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu hal yang bisa kita perbaiki sama-sama gitu, supaya kita bijak gitu untuk mensyukuri lintasan hidup kita gitu, mensyukuri kesempatan waktu yang diberikan supaya bisa dapat modal sebanyak-banyaknya untuk pulang gitu. Karena kita kan sekarang di alam ketiga ya gitu. Pertama alam ruh ya, kita sudah melewati. Nah, yang kedua adalah alam rahim, kita juga sudah melewati. Padahal saat alam rahim ini Allah sudah membisikkan gitu, Allah sudah kepada siapa engkau akan tunduk gitu. Kita sudah mengucapkan syahadat itu saat di alam rahim. Cuman memang sifatnya manusia itu adalah lupa. Itu kita lupa gitu bahwa saat alam rahim kita sudah syahadat gitu. Makanya kita syahadat tuh penting banget ya diucapkan terus ya saat kita sholat gitu ya, 5 waktu. Jadi mestinya kita nggak sempat gitu untuk toleh ke arena sendagura orang lain itu, nggak perlu gitu ya, nggak perlu terlalu berlebihan gitu. Kita sekedar melihat pencapaian orang oke, gitu. Tapi kalau mau bijak lagi, lihat juga perjuangannya supaya kita bisa bijak gitu untuk menyikapi situasi yang berbeda antara kita dengan orang lain. Kalau misalnya waktunya kurang, nanti monggo di ini ya. Oh ya, siap Mbak. Masih ada 7 menit untuk materi. 7 menit. Ini kalau nanti ini langsung saya akhiri aja nih. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga atau yang keempat ya. Ya, itulah poinnya. Poin selanjutnya adalah cognitive reappraisal gitu. Kalau saya boleh minta tolong, boleh unmute ya, boleh unmute atau chat bolehlah. Kira-kira mana yang lebih baik nih? Saya ini dulu deh. Nah, mana yang lebih baik nih? Langsung S2 atau kerja dulu? Mana yang lebih baik? Tergantung kebutuhan. Oke, Ayi, terima kasih, tergantung kebutuhan ya. Langsung S2 dulu atau kerja dulu? Nah, atau cepat nikah atau nyenengin orang tua dulu? Nyenengin orang tua dulu. Nah, macam-macam kan? Macam-macam mengerti kita. Ada yang langsung cepat nikah. Emangnya kalau cepat nikah nggak bisa ngebagian orang tua gitu kan? Emangnya kalau nyenengin orang tua nggak bisa sambil nikah? Jadi sebenarnya itu perspektif aja, hanya pola pikir gitu. Yang perlu kita sepakati bersama adalah selama nggak melanggar syariat, maka segala bentuk amal saleh itu nggak perlu terlalu dipikirkan mana yang lebih baik gitu loh. Kita semua sebenarnya lagi nyari modal aja kok sebenarnya untuk ke alam berikutnya gitu ya, ke alam berikutnya, ke alam barzah gitu ya, ke alam berikutnya sampai akhirnya kita pulang kampung. Jadi kita coba belajar untuk mengurangi gitu, untuk berpikir mana yang lebih baik gitu. Kita adanya apa, kita bisanya apa, lakukan aja dulu itu. Perkara nanti ada rencana yang berubah, itu bisa kita sikapi dengan lebih bijak gitu, daripada alih-alih kita mikir mana yang lebih baik. Ya mungkin itu juga jadi salah satu not to myself juga ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir atau bukan ya? Oke, masih ada ding. Kita berprasangka baik kepada ketetapan Allah gitu. Berprasangka baik ini gampang susah ya gitu. Saya mudah ngomong di bibir tapi di hati mana ada yang tahu gitu ya. Kita seringkali kita meyakini gitu bahwa Allah satu-satunya gitu. Tapi apakah kita sudah utuh gitu mempercayai Allah sebagai pemilik skenario terbaik dalam hidup kita? Nah, itu yang mesti kita pastikan bersama gitu. Kalau kita udah sinkron gitu ya antara pikiran, perasaan dan perilaku kita gitu. Nah, ini hanya potongan ayat saja gitu. Ketika kita mengingat Allah gitu, ketika kita zikrullah gitu ya, kita menjadi tenang gitu.
Dan saya sendiri juga termasuk yang saya pernah ikut kajiannya Salim Afila gitu ya, Ustaz Salim Afila itu, beliau pernah berkata, Ustaz Salim pernah berkata kalau gimana Ustaz kalau misalnya kita istighfar hanya di bibir aja gitu, itu tetap lebih baik daripada kita sama sekali nggak mengucapkan gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa di bibir aja nggak apa, kita paling tidak melatih bibir kita untuk terus mengingat Allah gitu. Nanti hati sama pikirannya akan menyesuaikan gitu, daripada kita langsung denial, enggak, aku mau memperbaiki perilakuku dulu baru aku mengingat Allah, ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Jadi nggak apa gitu, kita melatih lidah kita untuk terus istighfar, kita ngayuh sepeda gitu sambil istighfar, kita ngapa-ngapain gitu, kita jalan kaki, kita mau ke pasar gitu, kita mau belanja sambil istighfar, kita masak sambil istighfar, itu sebenarnya multitasking ya, kita pahalanya double-double gitu ya. Kita jadi tenang juga gitu. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita memperkuat inner circle kita dengan orang-orang saleh gitu. Kalau misalnya kita perbanyak silaturahim seperti kegiatan ini ya, ketemu sama teman-teman yang luar biasa ini, kita sebenarnya bisa saling menguatkan mimpi masing-masing gitu ya, dan saling menasihati dalam kebaikan gitu, seperti apa yang ditulis dalam suratnya Allah, surat Al-Asr gitu ya, bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan di waktu yang sebenarnya sangat sempit ini. Nah, kemudian hal-hal apa nih yang sekiranya kurang bermanfaat gitu. Ini perlu dikoreksi juga supaya porsi waktu kita nggak terbuang untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang kurang bermanfaat, maaf. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas itu gitu. Jadi kalau di regulasi emosi itu ada yang namanya selection attention gitu ya, pengalihan atensi gitu. Kalau misalnya kita suka, ini lagi jamurnya drakor nggak ya? Teman-teman lagi suka pada nonton drakor nggak? Ini kalau lagi pada drakor-drakoran ini kan biasanya ada 16 episode ya. Dulu saya nonton drakor tuh SMA ya, SMA 4 tahun pertama kuliah gitu. Sebelum CD-CD yang saya beli dipinjam sama orang nggak dikembalikan gitu. Hikmahnya itu, ini saya lepas dari adiksi drama gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi adiksi itu? Gitu. Nah, kita saling muhasabah, saling mengingatkan supaya terhindar dari adiksi hal-hal yang nggak perlu. Nah, kemudian being productive as much as you can gitu. Jadi menjadi produktif itu apa ya? Kita melakukan sesuatu, mencapai sesuatu juga, memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Kita bisa produktif kalau kita bisa paham diri kita ini apa, memahami keterbatasan kita, memahami potensi kita, terus kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang. Itu bisa dikatakan produktif. Jadi kita nggak muluk-muluk, yang nggak daki-daki gitu. Kita melakukan hal baik sedikit, apapun itu sudah dikatakan produktif. Ya, ini masih sama seperti yang tadi. Bagaimana kita mengenal diri kita, jangan mudah terkecoh dengan apa yang nampak di permukaan gitu ya. Kalau di pepatah Jawa ada yang namanya urip iku mung sawang sinawang, mulo ojo nyawang sing kesawang. Maksudnya ya kita seringkali ngelihat permukaannya aja gitu loh. Kita nggak tahu perjuangan apa yang di balik itu semua. Itu ngelihat medsos, wah keren banget nih orang bla 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 gitu ya. Romantis banget sih nih pasangan, bikin iri aja bikin cepet nikah gitu. Padahal nggak tahu kan dinamika konflik keluarga yang nggak mungkin semua pasangan tuh kayak Dinda Hau sama Rembayang terus, nggak mungkin gitu. Kita nggak tahu konflik di dalamnya seperti apa kan gitu. Makanya kita jangan sampai melihat permukaannya aja. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap improvement dalam hidup kita. Boleh kok kita menyederhanakan pilihan gitu. Dan mensyukuri keputusan kita gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar bingung gitu, udah istiqoroh dan mantap kemana gitu, ya udah kita move on, kita move forward, kita putuskan itu dan jalannya dengan penuh syukur. Susah nggak Mbak? Ya susah, tapi kenyataannya emang pelan-pelan kita bisa kok atur hati kita untuk terus move forward gitu ya. Dan menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya. Yang masih sekolah, yang masih belajar, ya jalani peran itu gitu. Yang masih sendiri, yang masih single, kita nikmati peran itu untuk sendiri gitu. Kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus negosiasi dengan pasangan kita gitu kan. Itu kan hal yang mungkin nggak terbahas ya. Ya kita nikmati gitu. Karena nanti kalau udah memasuki fase berikutnya yang masih tinggal sama orang tua, ya nggak nikmati gitu. Karena nanti kalau udah tinggal sendiri jauh dari orang tua, sebenarnya kita akan kangen masa-masa yang sudah terlewat itu gitu. Jadi jangan sampai kita melewatkan hal-hal yang kita hadapi sekarang di saat ini. Itu mindful gitu ya. Ya, ini adalah 2 slide terakhir gitu. Ini teman-teman nanti akan dapat materinya juga ya.
ini hanya rangkuman peta konsep ya yang saya petakan itu, bagaimana kita percaya kepada Allah gitu di surat Al-An'am gitu ya, bagaimana kita bersabar dengan sholat itu ya sebagai bagian pertolongan dari Allah gitu, bagaimana kita terus berzikir untuk hati kita tenang gitu, bagaimana kita memaafkan dan sabar dalam hidup kita gitu ya, kemudian berpositive thinking juga, dan juga community support. Kenapa Al-Asr ini community support? Karena di ayat terakhir ada keterangannya kalau misalnya kita saling mengingatkan dalam kebaikan itu bagian dari hal yang baik juga. Oke, terakhir dari saya adalah bertumbuhlah setiap hari. Nggak apa-apa, pelan-pelan, dikit-dikit, kecil-kecil gitu. Tapi amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, kepada Mbak Moderator, Kesa. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang beribet atau ada suara-suara yang mungkin sedikit mendistraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Valina atas waktu dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan, terus open mic. Ini mumpung pesertanya sedikit, jadi kita bisa lebih intens ya teman-teman. Iya. Kapan lagi gitu? Ini gratis loh. Enggak. Ini berbayar tapi bayarnya murah. Kalau misalnya kita konsul ke psikologi langsung, belum tentu 100.000 dapat. Iya, silakan kita ngobrol nih. Kita masih ada waktu yang cukup banyak nih, 45 menit untuk kita ngobrol. Silakan kita. Barangkali ada hal yang belum saya sampaikan dan teman-teman punya insight dari apa yang saya sampaikan, silakan banget untuk disampaikan. Monggo. Saya juga jadi belajar dari teman-teman. Iya, siap. Silahkan Kak Fia, mau open mic atau gimana? Oh, nggak apa-apa, Gaot. Oke, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kan saya ini kan mahasiswa tingkat akhir ya, dan semester dan saya itu udah lebih dari 4 tahun, jadi saya udah semester ke-9. Oke. Nah, sebenarnya kadang tuh kan kalau kita sebagai mahasiswa tingkat akhir itu kan dilemanya itu kayak kita sering banget mikirin skripsi tapi nggak dilakuin gitu. Jadi kayak cuma pusing dipikirin aja gitu. Nah itu sebenarnya termasuk dari quarter life crisis juga nggak sih Kak? Atau itu tuh sebenarnya gimana, dan gimana cara kita untuk kembaliin semacam motivasi kalau ayo kembali ke amanah yang belum kamu selesaikan gitu. Gimana cara ngumpulin motivasi itu lagi gitu. Makasih Kak. Iya, terima kasih Mbak Fiatu Zahro. Ya mudah-mudahan di semester 9 ini selesai ya gitu. Karena kan kalau kita jadi kurang distraktornya seharusnya gitu. Mudah-mudahan gitu. Nah, terkait tadi permasalahan kita stuck gitu ketika mengerjakan tesis atau skripsi, sebenarnya itu salah satu bentuk overthinking, karena kita terlalu ini ganggu nggak ya suaranya? Enggak, masih kedengaran jelas kok Mbak. Kedengaran ya, oke. Ya. Ya, ya. Jadi itu bagian dari overthinking sebenarnya, bagian dari mikir berlebih gitu atas ketakutan masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah itu quarter life crisis, saya rasa kalau baru satu aspek kehidupan atau satu setting perkuliahan, itu ada kendala akademik, kendala skripsi, belum bisa dikatakan krisis yang sampai banget gitu. Saya rasa masih normal ya kita di fase-fase bingung atau di fase-fase pingin segera selesai skripsi. Saya pun mengalaminya gitu. Mungkin beberapa teman juga mengalami itu fase-fase di mana stuck di jalan itu. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah pertama kita perbaiki dulu timeline kita gitu. Timeline kita dirapikan benar-benar sampai indikator dari 1 bulan ini, dari tanggal 3 Oktober, 4 Oktober sampai tanggal 31 Oktober nih. Dalam sebulan ini kita petakan
pekan pertama targetnya apa, pekan kedua targetnya apa, pekan ketiga dan keempat targetnya apa gitu. Dan kemudian yang kedua adalah belajar untuk muka tebal alias bodo amat alias pantang mundur gitu, berani untuk bangun komunikasi yang positif sama dosen pembimbing gitu. Karena beliau salah satu kunci kan, salah satu kunci juga kan gitu. Saya sempat mengalami ketakutan untuk menghubungi supervisor saya gitu, karena sempat beberapa kali meeting gitu ya, beberapa kali meeting saya mendapatkan feedback kalau bahasa Inggris saya buruk sekali, bukan buruk aja, tapi buruk sekali gitu ya. Kemudian dia mengatakan kayaknya kamu nggak bakal lulus tepat waktu deh, ini bakal extend loh, hati-hati lo bayar lo gitu ya. Akhirnya kayak jadi deg-degan kan tuh, akhirnya saya jadi takut. Pernah hampir skip satu pertemuan, tapi akhirnya saya paksa untuk datang. Tapi 2 jam sebelum saya ada meeting dengan supervisor saya datang ke konselor gitu, konselor sekolah, konselor kampus saya di Belanda saat itu. Saya nangis juga, gimana ini? Saya nggak sanggup kalau bayar sendiri gitu. Kalau misalnya beasiswanya selesai, saya nggak mungkin kalau saya bayar pakai uang pribadi saya nggak ada uang segini gitu kan. Saya sampaikan kegelisahan saya apa gitu. Terus ditanya sama supervisor saya, emang itu sudah terjadi? Gitu. Belum gitu. Emang kamu nggak bisa memperbaiki bahasa Inggris kamu gitu? Bisa, tapi mungkin susah. Bisa kan, meskipun susah gitu. Jadi kayak ya pada akhirnya semua akan terlewati gitu, Mbak Via. Jadi kalau misalnya saya belajar dari pengalaman gitu, krisis saya gitu, krisis yang saya hadapi gitu, saya sekarang lebih berpikir bahwa oke, pada akhirnya akan terlewati, tapi kita harus memberikan ikhtiar maksimal gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah membacakan doa Mas Tatoktu gitu ya. Mas Tatoktu tuh sudah sampai titik akhir, titik habis upaya terbaik yang sudah kita lakukan, ya sudah baru kita pasrah gitu. Tapi sebelum kita melakukan usaha yang terbaik, jangan langsung loncat ke pasrahnya gitu. Mesti ada ikhtiar dan doa yang kuat dulu gitu sebelum sampai akhirnya kita pasrah. Jadi perbaiki komunikasi dengan dosen pembimbing, merapikan lagi plannya apa. Kemudian yang tadi ya, karena kita WFH gitu, karena kita belajar di rumah, kemungkinan distraksi sama orang luar sedikit, tapi kan distraksi sama internet sama Netflix ya, distraksi seperti itu mesti diperbaiki juga gitu. Jangan sampai kita malah semakin nggak produktif ketika di rumah gitu, karena godaan-godaan kita untuk melakukan aktivitas yang mungkin sedikit menurunkan durasi gitu, menurunkan kecepatan pacing kita untuk mencapai tujuan kita. Yang mudah-mudahan itu menjawab Mbak Via gitu. Kalau misalnya teman-teman ada saran yang lain gitu untuk Mbak Via, silakan. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Cerita ya Mbak, saya juga dulu waktu S1 kayak gitu, stuck di semester 9, nggak lanjut-lanjut, bener-bener takut sama dosen. Akhirnya pas ketemu malah dosen-dosen bimbing itu bilang, ayo diselesaikan gitu, diselesaikan apa yang udah dimulai gitu. Jadi ya memang harus kita hadapi gitu. Dan balik lagi sih, ingat juga ingat orang tua sih yang paling penting itu. Kalau nggak ingat orang tua mungkin udah begitulah. Ya, ingat lagi kenapa sih kita mulai kayak gitu. Ya insya Allah seperti itu. Jadi aja Mbak. Ya selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau didiskusikan yang lain? Bismillah. Kak Kesa boleh. Silakan Mbak Ai. Boleh bertanya? Ya boleh. Boleh open video dong ini teman saya. Boleh open video Mbak kalau berkenan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Iya Mbak, mau bertanya. Jadi kalau tadi kan lebih pada kekhawatiran, kecemasan pada hal-hal yang akan terjadi. Tapi kalau saya lebih punya pertanyaannya itu pada setelah membuat keputusan gitu. Jadi kadang kan kita kalau punya ketakutan itu ya udah kita hadapi gitu kan dengan pertimbangan yang logis, realistis, istiqoroh, kita ambil keputusan, sudah mengambil keputusan. Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan, kita sudah membuat keputusan itu, kadang kita juga punya pertimbangan dan dilema gitu. Karena itu kan ada keputusan-keputusan yang itu tuh akan tadi berdampaknya tuh panjang gitu. Nah, di situ kadang saya berpikir bahwa apakah keputusan ini saya sudah benar, apakah keputusan saya sini sudah tepat gitu. Karena kadang diri kita sendiri itu kan ada fase ya di mana kita mencoba mengenal diri kita sendiri, mencoba meminta pertimbangan orang lain untuk melihat hal-hal yang blind spotnya kita. Nah,
itu saya masih mencoba bagaimana caranya untuk memastikan bahwa pilihan ini adalah pilihan yang benar, pilihan ini adalah pilihan yang tepat, dan sebagai seorang muslim, pilihan ini adalah memang pilihan yang Allah ridho gitu. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ai atas pertanyaannya gitu. Saya sebenarnya juga pertanyaannya agak nampol dikit ya nih. Saya masih belajar juga untuk untuk sampai di titik benar-benar yakin bahwa keputusan yang saya ambil ini adalah yang terbaik. Itu memang kayak perlu diperbarui gitu. Saya menganggap bahwa cara pandang kita menyikapi sebuah keputusan tuh agak mirip dengan bagaimana kita bersyahadat setiap harinya gitu. Kalau kita nggak yakin setiap hari, kalau kita nggak mengucapkan setiap hari gitu, bisa jadi kita lalai, bisa jadi kita lupa gitu ya. Jadi kayak kurang lebih perumpamaannya seperti itu ya. Bagaimana kita menyikapi keputusan kita yang terbaik itu adalah sama seperti kita bersyahadat gitu, bersaksi bahwa Allah satu-satunya, Muhammad utusan Allah, itu terus menerus seperti itu gitu. Bahkan kadang mungkin awal-awal sedikit dipaksa ya, sedikit dipaksa untuk meyakini ini yang terbaik gitu. Tapi tadi kan Ayu sudah menyebutkan bahwa kita sudah istikharah gitu, sudah meminta pertimbangan orang-orang yang kita percaya, yang amanah gitu ya, yang bisa menjaga rahasia gitu. Kita juga sudah meminta pertimbangan sama orang-orang terdekat gitu, dan kita sudah mantap. Makanya tadi yang mungkin perlu dilaksanakan bersama adalah planningnya yang matang dulu gitu. Ketika planningnya sudah jelas sampai indikator perilakunya jelas, sudah istikharah dan sudah mantap, sudah ambil keputusan A gitu. Tapi ketika menjalaninya gitu, tidak memungkiri kadang pilihan B, C, D, E, F, G sampai Z ini menghantui gitu kan, maksudnya menggoda gitu kan, maksudnya terus mengikuti hidup kita. Itu hal yang bisa saja terjadi gitu. Tapi balik lagi, itu bisa diminimalisir dengan cara mindful tadi ya gitu. Kita tidak melihat sesuatu ke belakang terlalu berlebih gitu. Kadang porsi kita melihat masa lalu itu lebih besar gitu ya daripada kita hidup saat ini gitu. Begitu juga kita nggak terlalu fokus sama ketakutan di masa depan. Aduh, jangan-jangan kalau aku ngambil keputusan ini masa depanku akan suram gitu. Padahal yang di depan proses ini masih banyak yang perlu kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita naik sepeda motor gitu ya, nggak mungkin kan kita ngelihat spionnya terus jalan, tapi ngelihat spionnya terus kan nabrak ya gitu ya. Kalaupun kita jalan naik sepeda motor pun kita nggak mungkin lihat yang di ujung gang sana, tapi kita nggak ngelihat depan kita persis apa. Nah mungkin itu juga jadi salah satu perumpamaan gitu. Kalau kita udah fix sama keputusan ini gitu, coba kita preteli lagi gitu ya, kita breakdown lagi gitu, aktivitas-aktivitas baik apa yang bisa terus mendukung keputusan ini gitu. Barangkali itu akan jadi semakin kuat gitu. Kita ngambil keputusan, misalnya saya ambil keputusan apa dulu ya? Apa ya, Ayu teman sekamar saya, jadi banyak sekali krisis-krisis dalam hidup saya. Ya sebenarnya Ayu tahu gitu ya, gitu. Takut jadi aib gitu ya kalau misalnya saya cerita. Tapi apa? Saya jadi belajar gitu bahwa saya tipikal orang yang menggebu-gebu, pokoknya pengen banget nikah gitu ya, pokoknya sebelum S2 harus nikah gitu, parah lah pokoknya ya gitu. Sampai akhirnya di titik, orang tua saya nggak ridho loh, padahal beliau yang sudah membesarkan saya sampai usia 25 tahun, dan saya sebenarnya kok nggak tahu diri banget sih, nggak bisa memahami mereka gitu, pinginnya saya apa gitu. Dan ketika saya dijudge bahwa saya tidak matang gitu, baru terasa ketika saya sudah menikah, oh iya ternyata sudah menikah pun bener ya, saya ambil keputusan menikah ketika sudah fix beasiswanya gitu, ketika fix S2-nya gitu, daripada dulu masih bingung gitu, karena saya tipikal orang yang sangat susah membagi waktu, dan saya selalu teringat sama ibu saya, oh iya bener, mama bener banget nih waktu itu bilang kalau mental saya belum matang gitu. Jadi itu yang akhirnya ketika saya memutuskan untuk saya ambil keputusan S2 dan akhirnya melepaskan berbagai kesempatan yang bisa saja dulu saya menikah tahun 2016 atau 2017, tapi ternyata qadarullah Allah kasih jalan bahwa saya memantapkan diri untuk sekolah lagi gitu, untuk S2 gitu. Dan di saat itu juga keputusan untuk bekerja di perusahaan, melihat teman-teman yang kayak wah keren banget ya kerja di kantoran itu ya pasti ada perasaan wah keren, tapi ya ini sudah keputusan yang saya ambil gitu. Maka hal-hal baik apa yang bisa mengiringi keputusan-keputusan saya yang akhirnya membuat saya tidak menyesal mengambil keputusan ini. Barangkali itu bisa jadi salah satu cara ya.
Bagaimana kita Kalau boleh. mereteli hal-hal baik apa, hal-hal kecil apa yang sejalan dengan keputusan kita. Itu Berarti sih bisa disimpulkan juga, maaf Mbak, misalkan kalau ini mau minum. Nggak apa-apa. bisa disimpulkan Oh, juga baik. kalau kita tidak akan pernah tahu bahwa keputusan kita itu adalah benar ataupun tepat ketika kita tidak menjalaninya itu terlebih dahulu. Kita akan mengerti bahwa itu adalah benar atau tepat ketika kita sudah menjalani dan kita mengerti hikmahnya. Iya, benar. Dan tetap sesuai sama syariat ya, sesuai sama syariat. Jangan sampai kita memulai sesuatu, kita tahu bahwa itu melenceng dari syariat, tapi tetap, kan kita nggak tahu mana yang benar. Nah, itu sebenarnya denial ya. Tapi kalau misalnya kita udah sesuai syariat, tapi perbedaannya timeline aja ya, gitu. Tadi kayak misalnya konflik saya dengan orang tua saya gitu. Itu kan sebenarnya soal waktu aja gitu. Belajar itu kan sebenarnya juga bagian dari meningkatkan derajat. Menikah sebenarnya juga bagian dari mengenapkan separuh agama gitu. Tapi bagaimana ini supaya bisa sinkron gitu. Itu yang sebenarnya soal timeline aja gitu yang sebenarnya bisa dinegosiasi. Terima kasih banyak, Mbak. Makasih banyak, Ai. Sukses terus, sehat selalu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan? Belum ada yang mau bertanya? Kak Nisa, host mau nanya dong, Kak. Oh ya, silakan. Silakan Bang Faiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Valin, perkenalkan saya Faiz. Ya, memang ini quarter life ini saya baru merasakan memang di umur-umur yang quarter, bener Mbak, gitu. Karena sebelum ini, saya mengabaikan sih nilai-nilai psikologis dalam hidup saya. Sampai 2 tahun lalu saya merasakan ke psikolog juga, saya merasakan namanya burnout ya. Kalau dalam istilah psikologinya tuh, saya baru tahu juga sih kata burning out. Yang istilahnya, kalau dalam misalnya kayak hangus terbakar gitu ya. Karena memang selama hidup, ya saya menjalani hidup kayak misalkan sebelum ini mungkin 17 tahun kayak istilahnya kita di sekolah, ya udah kita ngikutin alur aja gitu kan ya. Kita menggapai cita-cita gitu kan. Wah, harus jadi yang terbaik di sekolah, harus masuk sekolah terbaik gitu-gitulah gitu. Terus sampai ya istilahnya burnout ini istilahnya saya merasa gagal gitu pas masuk dunia karir gitu ya, dimana saya sudah melepas dunia pendidikan saya gitu ya, mungkin dari situ merasa kayak useless, terus juga merasa kayak aduh apalagi sih yang pengen diinginkan dari hidup ya kayak gitu misalkan. Nah di sini saya baru istilahnya tuh ya, oh ternyata beginilah pentingnya psikologi gitu, baru menyadari. Nah, karena memang setelah itu kayak istilahnya 17 tahun saya ada pendidikan mengalir gitu aja. Benar juga 25 tahun berikutnya saya mau ngapain ya gitu. Itu jadi pertanyaan terbesar sih dalam hidup saya gitu kan. Ya karena memang sempat mengalami yang namanya burnout itu, mungkin Mbak Valin bisa juga menjelaskan juga gitu. Kalau teman-teman ada yang pernah mengalaminya gitu kan ya. Istilahnya bagaimana kayak 25 tahun ke depan ini saya tidak merasakan burnout kembali gitu kan ya. Terus juga istilahnya kalau saya pernah belajar dari kisah hidupnya Steve Jobs itu kan, dia pernah mengalami yang namanya love and loss gitu kan ya. Pernah kehilangan di suatu karir juga dari apa yang dibangunnya, tapi dia tetap cinta dengan karir tersebut gitu. Dan sampai akhirnya kan memang mungkin kita bisa tahu yang Apple sekarang kayak gitu. Mungkin gitu Mbak Valin. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Faiz atas pertanyaannya. Ini pertanyaan cukup berat ya, tapi menarik sekali untuk kita bahas juga karena ini related sama quarter life crisis. Jadi kalau boleh kita interaktif nih Mas, kira-kira burnout seperti apa sih yang Mas Faiz rasakan gitu? Karena kan burnout-nya orang beda-beda gitu. Saya juga burnout gitu, mungkin di dunia kerja yang saya lakukan saat ini, di dunia saat saya studi gitu. Ya, saya juga mengalami burnout gitu. Cuman bentuknya seperti apa kalau boleh tahu? Ya istilahnya kayak apa ya, maksudnya di sini kan kayak dari sebelum kampus saya tuh ya punya cita-cita akan istilahnya nanti berkarir di sini kayak gini-gini, tapi saya mengalami kayak apa ya, merasa kayak gagal gitu kan pas masuk ke dunia karir tersebut gitu. Karena kayak istilahnya selama ini ya udah saya melaksanakan suatu hal yang saya prinsipkan itu ya berusaha gitu. Berusaha, tapi pas ada di suatu titik di karir itu saya merasa gagal. Merasa gagalnya karena saya merasa kayak istilahnya ya, tidak bisa dan tidak, ya tadi merasa useless gitu loh Mbak. Merasa useless. Benar. Menarik nih sebenarnya, merasa useless itu dari diri Mas sendiri gitu ya. Berarti bukan karena pekerjaan Mas gitu, bukan karena pekerjaan atau aktivitas yang Mas sekarang lakukan. Ya intinya ada beberapa juga dari faktor luar, tapi juga yang pasti sih faktor dari internal sendiri itu cukup mempengaruhi juga. Oke. Baik. Hari mulai gelap ya. Mungkin saya nyalakan lampu. Baik, terima kasih Mas Faiz atas pertanyaannya. Sebenarnya kok burnout sendiri itu kan didefinisikan kita bosan, ini suara saya menggema ya? Enggak, masih jelas. Oh jelas, oke. Perasaan bosan, perasaan lelah, capek menghadapi aktivitas yang sedang kita tempuh gitu, entah itu sebagai mahasiswa, entah itu sebagai karyawan. Jadi itu hal yang wajar itu, hal yang wajar terjadi gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita mengeneralisir kita mengglorifikasi gitu burnout sebagai hal yang akhirnya akan sangat mengganggu aktivitas hidup kita. Kalau misalnya burnout-nya ini sudah di titik kita sampai nggak bisa produktif, kita sampai tidak memenuhi target pekerjaan kita, nah itu mesti harus dicari solusinya gitu. Solusinya adalah balik lagi gitu, seberapa kita mengenal kita gitu, seberapa kita mengenal diri sendiri, sebenarnya kita komit nggak sih dengan aktivitas, dengan pekerjaan yang sedang kita lalui gitu. Mungkin analisis SWOT-nya kita lebihnya apa, kurangnya apa, ruginya apa kalau tetap melanjutkan aktivitas ini gitu. Untungnya apa kalau tetap melanjutkan aktivitas ini. Jadi sebenarnya tadi apa lagi ya? Saya menulis di pertanyaannya Mas Faiz tadi karena ada beberapa kalimat ya yang merasa gagal, useless. Ini juga hal yang perlu bold ya, perlu diwaspadai bersama gitu. Makanya saya tadi tanya itu useless-nya itu karena apa gitu. Kalau useless-nya itu hanya karena perasaan itu pribadi gitu dan memang atau mungkin ada pencapaian yang sedikit bergeser gitu. Misalnya target kita adalah menjadi manajer di usia 28 tahun, tapi pada saat 28 tahun kita masih di staffnya aja, jadi karyawan biasa gitu. Nah, ketika saat seperti itu kita merasakan useless, sebenarnya itu bisa ditanggapi dengan hal-hal baik, dengan kita napak tilas tadi gitu, hal-hal baik apa yang sudah terlewati bersama, yang sudah dilewati sampai di titik ini, meskipun tidak mencapai target kita. Jadi memang ini ya PR besar buat kita semua gitu untuk fokus sama proses yang kita jalani gitu, alih-alih langsung menjustifikasi
output kita, bahwa kita gagal karena meskipun udah usaha tapi pencapaiannya segini, tapi sebenarnya kita berhasil gitu, kita berhasil melewati tiap detiknya gitu dengan upaya-upaya terbaik gitu. Itu yang mindsetnya perlu diperbaiki gitu supaya kita terhindar dari perasaan useless gitu. Kalau misalnya teman-teman juga yang masih sekolah atau yang sudah bekerja mengalami perasaan itu gitu ya, dan saya sempat juga sih merasakan useless juga gitu di dunia kerja gitu, ketika peran-peran saya itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Saya merasa kayak, terus aku ngapain ya kalau orang lain juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, ketika saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, itu jadi kayak meningkatkan daya kreativitas saya gitu. Dan mungkin itu bisa teman-teman lakukan juga gitu untuk meningkatkan kreativitas. Kalau misalnya cari daya bedanya, pembedanya apa gitu loh, yang membuat kita bisa menjadi yang berbeda gitu, menjadi unik gitu ya, gitu, menjadi yang tidak tergantikan gitu. Irreplaceable-nya tuh apa kita? Nah, itu yang bisa kita lakukan supaya kita nggak merasa useless. Kalaupun ternyata tetap gitu ya, tetap kita sampai sekarang masih buntu, tidak menemukan hal yang benar-benar uniknya, nggak apa-apa gitu. Kita tidak benar-benar menjadi useless gitu. Barangkali kita irreplaceable ya, barangkali kita replaceable gitu ya. Bisa digantikan tapi bukan berarti kita nggak berguna gitu. Itu yang jadi yang harus kita sadari itu, supaya kita nggak menilai diri kita terlalu buruk. Kadang kita nggak adil gitu loh. Kadang kita nggak adil, ketika kita melihat diri kita tuh yang rendah, yang tidak berguna, yang pokoknya lebih buruk daripada orang lain, sementara kita sangat menilai orang lain tuh sukses, luar biasa, keren banget lah dia gitu. Itu yang sebenarnya perlu bijak lagi gitu ya, supaya kita nggak terjebak dalam kondisi useless, nggak terjebak dalam perasaan useless yang padahal sebenarnya kita tuh bermanfaat gitu buat orang-orang di sekeliling kita. Kemudian benar juga yang Steve Jobs tadi ya, love and loss gitu. Saya memahami gitu, di dunia kerja itu ternyata kita pun merasa kehilangan, atau saya pun juga merasakan kehilangan. Yang utama adalah kehilangan waktu ya, kehilangan waktu ketika saya dikejar deadline dan itu semua sedikit mengurangi waktu saya dengan keluarga gitu ya. Waktu untuk berdiskusi dengan suami juga jadi kurang gitu, dan akhirnya memang itu sedikit kontradiktif dengan ekspektasi saya di dunia pekerjaan sebagai pengajar gitu. Saya berpikir kalau menjadi pengajar itu fleksibel dong, harusnya punya waktu yang banyak untuk keluarga. Tapi kenapa realitas seperti ini gitu? Jadi exhausted, overwhelmed banget, kewalahan banget menghadapi kondisi ini. Tapi pada akhirnya saya berpikir kalau ternyata semua orang ternyata punya titik capeknya gitu, punya titik. Kalau misalnya saya ambil jarak itu tidak masalah gitu, mengambil jarak dengan hal-hal yang bisa saya kurangi gitu. Misalnya dalam 24 jam gitu, porsi saya untuk pekerjaan kok 12 jam ya gitu. Mungkin bisa nggak sih dimampatkan jadi 8 jam atau 7 jam supaya waktu saya untuk yang lain lebih banyak gitu. Dan itu saya coba lakukan. Ternyata dalam 12 jam itu ada hal-hal yang kayak kurang, agak kontraproduktif dengan pekerjaan saya. Kayak misalnya saya ngerjain laporan akhir tahun itu sambil YouTube terus akhirnya ngeliat video ya tapi nggak selesai kerjaannya itu. Nah, itu yang mungkin perlu perlu dirapikan lagi supaya aktivitas yang kita lakukan tuh bisa sejalan dengan rencana kita, dengan pekerjaan kita, kayak gitu. Wajar ya ketika kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dunia kerja, itu wajar sekali gitu. Maksudnya kita harus meyakini bahwa itu hal yang normal terjadi gitu ya. Apalagi pekerjaan nggak akan lepas dari politik. Yang mau saya politik ini adalah tidak akan lepas dari yang namanya kepentingan gitu. Itu yang sebenarnya sistem yang memang sulit kita kontrol gitu. Tapi kita bisa mengontrol, kita bisa memilah gitu, mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Mana yang bisa kita kontrol adalah kinerja kita, attitude kita, sikap kita sama orang lain itu bisa kita kontrol. Tapi bagaimana sikap mereka ke kita, bagaimana sistem atau perpolitikan di dunia kerja yang sedang terjadi, itu sesuatu yang sulit dikontrol gitu. Jadi itu juga jadi salah satu alternatif juga sih, supaya kita bisa bijak menyikapi bahwa kita kadang merasa jenuh, merasa capek, merasa sedih dengan pekerjaan kita, tapi
di waktu lain sebenarnya kita menikmati pekerjaan itu. Jadi ya mungkin itu sih Mas Faiz, barangkali ada tambahan dari yang lain, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, bagaimana? terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kembali. Mungkin kalau waktu itu saya pernah sampai ke psikolog di puskesmas Mbak ya. Maksudnya ada poin-poin penting yang saya dikasih tahu bahwa kesehatan mental Anda ini prioritas paling pertama gitu. Ya. Dan juga yang kedua istilahnya memang ya setiap ya gitu, maksudnya kan kayak Mbak tadi bilang ya, setiap dari kita sebenarnya bermanfaat. Tinggal kita menemukan tempat di mana kita bermanfaat itu sih. Iya. Okay. Mental health matters ya kita mental health is everyone business ya. Jadi kesehatan mental itu yang prioritas ya. Tapi itu pasti gitu ya. Insya Allah harus kita utamakan gitu karena mental ngefek ke fisik gitu. Mental ngefek ke fisik kita supaya ini karena masih banyak banget. Apa nih? Oh ya. Ya, jadi bener banget saran dari psikolognya yang menangani kasusnya Mas Faiz ya. Saya sangat sepakat gitu. Kita boleh ambil jeda, kita boleh rehat sejenak untuk bisa merapikan kembali mental kita, merapikan kembali pikiran kita untuk refresh, boleh banget. Ya, oke. Terima kasih Mbak Valin. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan? Belum ada? Silakan, mungkin ada yang bertanya apapun, memberikan tanggapan dari apa yang sudah kita diskusikan selama 1 jam 45 menit ya? 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih. Atau mungkin yang baru bergabung, hari ini kita membahas quarter life crisis. Kalaupun tidak tidak mengikuti materinya, siapa tahu ada yang hal-hal dalam hidupnya mungkin yang ingin disampaikan gitu. Mencari solusi. Materinya di-share ke peserta kan ya, Kesa? Ya, nanti materinya akan di-share setelah ini. Oke. Belum ada? Kita tunggu sebentar lagi. Ya, ditunggu aja apa-apa. Masih ada, ya masih cukup satu pertanyaan ini teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Atau mungkin ada yang mau open mic, kenapa sih ikut acara ini gitu? Harapannya apa setelah bergabung? Belum ada juga? Mbak Ai mau ngobrol lagi, Mbak Ai? Malu, Nggak apa-apa. Nggak, sok. Silakan untuk kesempatannya bisa untuk teman-teman peserta yang lain. Nggak apa-apa. Belum ada sih sepertinya. Nggak ada yang ngirim juga. Belum ada yang ngirim chat. Barangkali Mbak Ai ada yang mau ditanyakan lagi. Siapa tahu kan kita bisa jadi dapat insight-nya gitu dari pertanyaan orang lain. Apakah pertanyaan ini harus sesuai dengan topik atau boleh di luar topik nih? Nggak masalah sih, bebas aja. Sebenarnya pertanyaan ini juga pertanyaan orang lain juga sih, yang mungkin Mbak Valin bisa membantu menjawab. Jadi, kan kalau akhir-akhir ini kan kita suka ada, ya itu tadi tentang quarter life crisis gitu. Nah, ini lebih umum lagi sih. Kenapa ya, pertanyaannya itu, kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh kok lebih banyak yang merasa, aku punya ini nih, ada gangguan mental health nih, aku depresi, aku kayak gini ya. Sangat mudah melabeli seperti itu gitu. Nah, kalau waktu itu saya membalasnya dengan singkat dan dibawa bercanda. Oh, mungkin anak-anak zaman sekarang tuh lebih kritis dan lebih banyak lebih banyak berpikir tapi masih kurang berzikir. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ya jadi gitu. Jadi kita mungkin banyak mikirnya gitu. Jadi akhirnya tuh jadi lebih banyak cemas, overthinking gitu. Tapi kita tidak diimbangi tuh sama zikir gitu. Nah, mungkin dari Mbak Valina
Mbak Kesa ataupun dari teman-temannya yang lain mungkin bisa menanggapi gitu. Itu kan juga dilema yang terjadi di kalangan kita juga sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ai atas pertanyaannya. Jadi memang ya, kalau kita menilik dari masa sebelumnya, masa-masa Rasulullah, masa-masa sahabat Rasulullah, gitu. Kenapa kok mereka tidak seolah-olah tidak mengalami krisis ya, gitu. Tapi tidak mengalami permasalahan psikologis, gitu ya. Tapi yang harus kita catat bersama, gitu. Sebenarnya Rasulullah pun sebenarnya sempat mengalami permasalahan ya, sempat mengalami kekecewaan, mengalami sedih gitu, sedih banget gitu ketika beliau berdakwah gitu, dilempari kotoran, dipukuli orang gitu, mau ke masjid itu susah gitu kan ya, dimaki-maki sama orang gitu. Dan apa tanggapannya Allah pada saat itu gitu. Di dalam surat, sebenarnya saya lupa ayatnya apa gitu, saya lupa nama suratnya, tapi saya ingat banget di situ ada bagaimana Allah mengatakan dan aku mengerti dan aku mengerti dadamu sempit pada saat itu gitu. Tapi di situ Allah memvalidasi gitu ya. Allah bukan menganggap bahwa kamu gitu aja kok lemah sih, jadi kamu loh Rasul gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi barangkali ya semua orang mengalami permasalahannya masing-masing gitu. Tapi bagaimana kita bisa memvalidasi dengan kita sebagai orang yang melihat itu bisa memvalidasi bahwa iya itu hal yang berat, itu hal yang menyedihkan gitu. Tapi bagaimana kita terus bangkit gitu, bukan malah menjustifikasi Allah gitu aja kok lemah sih gitu, bukan seperti itu gitu ya. Ini mungkin jawaban saya agak out of topic, tapi mungkin sedikit relevan dengan saat ini ya, dengan saat ini ketika menjamur self diagnosis gitu, kita mendiagnosa diri kita bahwa aduh kayaknya aku bipolar deh, kok happy banget, sedih banget, kayak aku bipolar deh, atau mungkin kayak aku depresi, aku kok sedih terus ya gitu. Padahal pertama gitu yang bisa menegakkan diagnosa permasalahan psikologis itu psikiater sama psikolog gitu ya. Yang kedua adalah sudahkah kita benar-benar memahami simptom-simptomnya secara utuh gitu kan. Simptomnya kan ada beberapa, misalnya depresi kita mengalami gangguan mood di segala setting dalam minimal 2 pekan sampai 2 bulan lebih kita mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya di setting sekolah aja gitu, tapi di setting yang lain juga gitu, mengalami mood yang tidak stabil gitu ya. Nah, itu mungkin bisa membantu kita bahwa jangan sampai kita mudah mendiagnosa diri kita gitu, melabel diri kita gitu, karena kita nggak punya wewenang untuk itu gitu, dan berhati-hati gitu juga, berhati-hati juga ya untuk menjustifikasi bahwa kita mengalami gangguan gitu. Takutnya kan perkataan ada doa ya, naudzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai kalau Allah mengiyakan itu jangan sampai gitu ya. Jadi barangkali bisa jadi masukan buat kita semua gitu, bisa jadi nasihat buat kita bersama supaya kita bisa lebih bijak, tidak mudah melabel diri sendiri maupun orang lain. Nah, penyebabnya sebenarnya adalah di zaman Rasulullah itu dulu belum ada media sosial ya gitu. Kalau sekarang kan kita banjir banget informasi gitu loh, banyak banget informasi dan barangkali kita sedikit kewalahan ya. Orang lain seperti itu gitu. Ada satu orang yang dulu kayaknya sejak zaman 2009 2009 tuh ketika ada salah satu artis itu yang mengatakan bahwa aku bipolar gitu, dan akhirnya menjamur ke yang lain tuh. Orang lain akhirnya semua merasa bahwa oh iya kayaknya aku bipolar juga deh, kayaknya aku begini juga deh. Nah, itu yang hal yang mesti kita tanggulangi gitu. Kita mesti ngefilter informasi dari luar supaya tidak mengganggu psikis kita yang seharusnya baik-baik aja jadi kayak seolah-olah terganggu gitu, karena kita merasakan mood yang sama, seolah-olah sama, padahal ketika kita merasakan mood sedih, ketika kita merasakan mood kecewa, ketika kita nangis, itu sebenarnya wajar gitu, selama bukan yang terjadi 3-6 bulan, itu baru yang kita butuh pertolongan psikologis. Tapi kalau misalnya kita kecewa atas hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita bisa menanggulangi itu, kita bisa segera bangkit, sebenarnya itu hal yang lumrah, hal yang bisa dialami oleh setiap orang. Jadi itu tadi sih gitu, kita bisa menormalisasi hal-hal sedih kita supaya tidak berlebih. Mungkin itu jadi salah satu alternatif. 2, hindari self diagnose. 3,
punya sekat yang jelas antara dunia nyata sama dunia maya gitu. Kita jangan sampai hanya melihat permukaannya saja, jangan sampai kita keliru menjadikan orang lain sebagai teladan padahal kita jelas punya teladan yang clear gitu. Jangan sampai kita menjadikan drakor sebagai teladan. Itu tuh di film Korea itu tuh aku tuh sama persis diagnosanya kayak orang yang itu sakitnya persis banget. Tapi padahal kita punya gitu ya. Kita punya panutan yang jelas, kita punya landasan hidup yang jelas, kita punya hakikat hidup yang jelas, dan sampai kita bergeser ke hal-hal yang tidak fundamental gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan gitu. Saya sampaikan. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Valin. Ini sebelum ditutup ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Ajeng. Oke. Mbak tanya bagaimana caranya kita mengontrol dari yang awalnya hiperaktif untuk kalem. Terlebih dulu ketika mahasiswa kita di zona bebas nyaman dan sebagainya, namun ketika kerja itu Ini gimana nih hemnya Mbak Ajeng? Mungkin mau open mic? Boleh open mic. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, silahkan. Pada Mbak Ajeng dipersilahkan. Biar jelas nih hemnya itu sama apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak open kamera ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, biasanya kan kita kalau ketika mahasiswa itu bebas ya, maksudnya kita berpikiran kritis atau apa, itu bebas banget. Tapi di sisi lain, ketika kita sudah kerja, itu kayak tersekat gitu loh, harus menjaga image, bahkan ada beberapa idealisnya kita itu harus di-keep. Contoh, kalau dulu itu suka ngomen tentang pemerintah, atau mungkin mengkritisi tentang peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sekarang itu kayak harus tahu posisi gitu loh untuk menjaga apa ya idealisnya kita, karena kita posisinya lagi bermasyarakat juga di lingkungan kerja yang itu sendiri. Gimana nih Mbak? Mungkin ada Ya, mungkin sinyalnya nih. Mensiasati. Mensiasati. Siapa itu? Monggo Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng atas pertanyaannya ya. Menarik ya. Bagaimana kita bisa tetap tidak lepas dari diri sendiri gitu. Kita berusaha untuk menjadi diri sendiri gitu ya, be ourselves, tapi tidak kita pungkiri di dunia kerja itu, di kantor tempat kita bekerja, tempat kita menimba ilmu di institusi tempat kita sekolah ataupun tempat kita kerja, selalu ada regulasi. Bentar nih. Ya, selalu ada regulasi. Nah. Oke, selalu ada regulasi yang tidak kita pungkiri itu akan berdampak pada kita gitu. Jadi atribut kita sebagai anak, atribut kita sebagai mahasiswa, atribut kita sebagai karyawan, mau tidak mau kita akan ngikut juga gitu dengan regulasi dari atribut-atribut itu gitu. Dan memang kendala yang dihadapi gitu, akhirnya kita menjadi membatasi diri, kita seolah-olah membatasi diri, kita seolah-olah membungkam gitu ya, nggak berani untuk berpendapat, atau kita nggak berani untuk mengkritisi kondisi politik di Indonesia gitu ya, atau mungkin mengkritisi atasan gitu ya. Sebenarnya itu kayak semacam konsekuensi gitu loh, konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita memutuskan untuk berkarir di pemerintahan gitu, di institusi pemerintahan gitu. Bukan berarti saya mengajarkan untuk ya udah diam aja gitu untuk agar kamu selamat gitu, agar statusmu safe. Bukan berarti seperti itu ya, tapi lebih ke karena perjalanan karir yang sudah kita ambil, kita kan sudah planning ya tadi ya, kita udah planning, terus kita memutuskan untuk di kantor A gitu ya, di perusahaan A. Dan memang karir yang memang kita impikan itu untuk jangka waktu 5-15 tahun ke depan tuh. Tapi kalau misalnya sedari awal kita sudah tidak mampu mengontrol lisan, mengontrol emosi kita gitu, khawatirnya itu akan menjadi
bumerang di masa mendatang gitu. Kalau misalnya kita nggak benar-benar tahu utuh ya, misalnya ada permasalahan di perusahaan, tapi kita nggak benar-benar tahu utuh apa yang terjadi, terus kita langsung aja gitu asal itu tuh salahnya bos aku yang begini-begini, padahal kita nggak tahu secara utuh kan. Nah, itu khawatirnya akan berdampak pada akan punya konsekuensi jangka panjang yang sebenarnya nggak kita inginkan. Jadi itu kayak bagian dari konsekuensi gitu, dari ketika kita bekerja sama orang lain gitu, kita harus sama-sama empati, saling jaga gitu. Dan kalau misalnya memang mau menyampaikan aspirasi gitu, menyampaikan daya kritis, ya tetap aja stay dengan komunitas yang memang Ajeng punya saat mahasiswa atau saat ini gitu. Ada nggak komunitas yang memang bisa menyalurkan keinginan Ajeng untuk memberikan pendapat, memberikan pandangan Ajeng terhadap kondisi di sini gitu, kondisi di Indonesia seperti apa. Nah, itu mungkin akan sedikit membantu menyeimbangkan gitu ya. Makanya saya juga termasuk orang yang bukan membenturkan antara idealis sama realistis gitu. Sebenarnya meskipun pekerjaan kita tidak sesuai dengan passion, kita masih punya jam-jam lainnya ya di luar jam kerja untuk menyeimbangkan dengan passion gitu ya. Mungkin passionnya Ajeng untuk mengkritisi atau berpendapat atau mungkin debat atau apa, nah itu mungkin di passion yang di ladang yang lain gitu ya, dan kita bisa tetap strict dengan ladang pekerjaan kita sesuai dengan regulasi yang ditetapkan sama perusahaan yang sedang Ajeng tekuni. Mungkin itu bisa sedikit menjawab ya, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab supaya kita bisa jadi manusia yang imbang. Idealis, realistis itu bukan sebuah hambatan untuk tetap maju dengan passion kita. Ya, bagaimana Mbak Ajeng, ada yang mau ditanggapin lagi atau sudah cukup? Cukup, Mbak. Insya Allah cukup. Ya, ayo. Ya, karena sudah jam 5, sampai juga kita di penghujung acara, mungkin sebelum ditutup, Mbak Valen mau ngasih closing statement atau mungkin pesan-pesan? Oke, closing statement saya adalah hanya satu saja, bahwa coba kita genggam segala niat kita, segala tujuan, segala rencana hidup kita tuh dengan iman tadi ya. Kalau kita paham gitu, kalau kita paham pentingnya iman gitu, kembalikan lagi segala rencana kita dengan menggenggam iman. Insya Allah, Allah akan menukar, Allah akan menggantikan segala bentuk kekhawatiran kita dengan ketenangan gitu. Karena kalau kita punya iman gitu, kalau kita punya iman, kita pasti akan sering berzikir. Kalau kita berzikir, itu pasti akan ada ketenangan yang akan mengikuti gitu, yang akan menggeser kekhawatiran kita, memudahkan kita dalam berjuang, dan mempertemukan kita dengan pintu-pintu kebaikan lewat membangun koneksi tadi gitu ya. Dan terakhir adalah semua akan selesai pada waktunya, jadi semoga segala hal yang sedang direncanakan, sedang diupayakan, semoga dimudahkan dengan caranya Allah nanti gitu ya, yang mungkin kita nggak duga-duga gitu, selama kita berpegang padanya secara utuh, secara kafah gitu ya, secara penuh. Baik, terima kasih. Itu dari saya, Mbak Kesa. Ya, jazakillah khair Mbak Valin atas materinya, atas jawaban-jawabannya, Jazakillah khair. pesan-pesannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman, catatan untuk kita juga. Semoga bisa kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya ada krisis, kita tahu kalau misalnya kita itu selama ingat kepada Allah, selama berpegang teguh kepada iman, insya Allah semuanya akan terlewati juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai juga kita di penghujung acara hari ini. Marilah kita tutup sharing session hari ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk teman-teman semuanya yang telah bergabung. Kita insya Allah ketemu lagi 2 minggu lagi dengan tema self awareness. Jangan leave dulu dari grup WhatsApp ya. Nanti kita akan sharing rekamannya dan juga materinya hari ini, juga link feedback untuk panitia dan Mbak Valin. Sekian dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Sekali lagi jazakumullah khairan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Kak Valin. Sampai bertemu lagi.